Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang baik. Dan pada hari ini kami punya seorang tamu spesial yang akan melayani firman Tuhan untuk kita semuanya. Beliau adalah teman dekat yang saya kenal 17 tahun yang lalu, dan nama beliau adalah Pastor Jesse Javerian dari Kanada. Beliau pernah melakukan pelayanan di Indonesia, dan saya percaya bahwa hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau akan memberkati kita semuanya. Selamat menikmati. Hello everyone, I want to say hi to all my friends in Indonesia. Halo semuanya, saya mau mengucapkan halo kepada semua teman-teman saya di Indonesia. I just want to say how much I missed you. Saya mau mengatakan betapa saya merindukan kalian. I know some of you remember me many years ago. Saya tahu di antara teman-teman semuanya ada yang mengingat saya dari beberapa tahun yang lalu. I just want you to know that I have not forgotten you. Jadi saya mau memberitahukan kepada teman-teman yang kenal saya bahwa saya tidak melupakan kalian. We are always praying for the nation of Indonesia and all my friends. Dan kami selalu berdoa untuk Indonesia dan juga semua teman-teman. Indonesia has a special place in my heart. Indonesia itu punya tempat yang khusus, yang spesial di hati saya. Yes. So many years ago when the tsunami happened, I was there and I had the privilege to serve and enjoyed being in Indonesia so much. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika tsunami menerjang Indonesia itu, saya berada di Indonesia dan sungguh ini adalah satu kehormatan bisa berada di Indonesia dan melayani. So today I just want to talk to you about prayer. Jadi hari ini saya mau membagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari tentang doa. Yes, you might think prayer is something of the past, is just something that you say to God, but prayer is powerful. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari berpikir bahwa doa itu adalah sesuatu yang hanya kita ucapkan, kita sampaikan kepada Tuhan, tapi sesungguhnya bahwa doa itu adalah sangat berkuasa. What is prayer? Apakah doa itu? Is it just talking to God? Apakah hanya sekedar berbicara kepada Tuhan? Is it sharing your feelings with God? Atau hanya sekedar membagikan perasaan kita kepada Tuhan? Or is it more? Atau justru lebih dari itu? So prayer can be communication with God. Jadi doa itu bisa komunikasi kita dengan Tuhan. And also it could be a tool of warfare. Dan juga bisa menjadi alat peperangan. Yes. So prayer is powerful. Jadi doa itu penuh dengan kuasa. God's word is powerful. Firman Tuhan itu sangat berkuasa. When we declare God's word, Ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan, situations change. situasi itu berubah. Circumstances change. Keadaan juga berubah. Sick people get healed. Orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Sickness goes. Penyakit pergi. Sakit penyakit mati. Because the word of God is powerful. Karena firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. God has given us the word of God Tuhan telah memberikan kepada kita firman Tuhan to declare his commands untuk mendeklarasikan perintahnya on this earth, di bumi ini. to bring his commands Untuk membawa perintahnya on this earth, pada bumi ini. to declare his goodness, Untuk mendeklarasikan kebaikannya, to glorify him, untuk memuliakan dia, to declare his power and his might on this earth. untuk mendeklarasikan kuasanya, kekuatannya di bumi.
So you see, prayer is powerful. Jadi kita perhatikan bahwa doa itu penuh dengan kuasa. Prayer is powerful Doa itu sangat berkuasa in every circumstance. dalam segala keadaan. I want to show you today how powerful prayer is. Saya mau menunjukkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari betapa berkuasanya doa itu. Luke 8:23 to 25. Lukas pasal 8 ayat 23 sampai 25. This is the story of where the storm and the wind were blowing so strong and the disciples were scared. Ini adalah satu cerita di mana ketika angin berhembus dengan sangat kencang sampai murid-murid Yesus menjadi ketakutan. So the disciples were in the boat and the storm was very strong and the wind was blowing and the waves were high. Jadi ini satu situasi di mana murid-murid Yesus berada di atas perahu, kemudian badai itu mulai menerpa, anginnya sangat kencang, gelombang laut juga sangat tinggi. While Jesus was sleeping. Sedangkan Yesus, dia sedang tidur. And the disciples were scared Dan murid-murid ketakutan. because they were thinking they're going to drown. They're going to die. Mereka berpikir bahwa mereka akan tenggelam dan mati. So they went to Jesus Jadi mereka datang kepada Yesus and they said, "Master, Master, dan mereka katakan, Tuhan, Tuhan. we're drowning." Dalam bahasa Indonesia kita mereka katakan, Guru, Guru, kita binasa, kita tenggelam. Jesus got up. Dan Yesus bangun. He commanded the wind Dan Yesus perintahkan angin itu. and the waves. Dan gelombang itu. The wind stopped Anginnya berhenti and the lake became calm. dan danau itu menjadi tenang, menjadi teduh. He said to his disciples, Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Where is your faith?" di manakah imanmu? So the wind and the storm had to bow down to Jesus. Jadi kita lihat bahwa angin, badai harus tunduk kepada Yesus. They had to listen and obey what Jesus said. Mereka harus mendengar dan tunduk kepada apa yang Yesus ucapkan. Notice Jesus didn't say, "God, stop the wind." He spoke directly to the wind. Jadi perhatikan bahwa Yesus bukan berbicara kepada Tuhan supaya menghentikan angin tersebut, badai tersebut, tapi justru Yesus yang berbicara langsung kepada angin tersebut. I want to challenge your thinking today. Jadi saya mau menantang cara berpikir Bapak, Ibu, Saudara-saudari hari ini. We always think that prayer is just with God, directly talking to God. Kita selalu berpikir bahwa doa itu adalah kaitannya langsung kepada Tuhan, hanya berbicara langsung kepada Tuhan. But what did Jesus do here? He spoke directly. Tapi apakah yang Yesus lakukan di dalam cerita yang tadi kita dengar, bahwa Yesus langsung berbicara kepada keadaannya? Because he has the authority. Karena dia memiliki otoritas. Jesus has all authority on this earth and in heaven. Yesus memiliki segala otoritas baik yang di bumi maupun yang di surga. Hallelujah. Haleluya. He has all authority. Yesus memiliki segala otoritas. Jesus has all authority on everything on this earth. Yesus memiliki segala otoritas atas semua yang ada di bumi ini. So now, Jadi sekarang Jesus has given that authority to us. Yesus telah memberikan otoritas itu kepada kita. How did he do that? Bagaimana Yesus melakukannya? Because he died on the cross Karena Yesus mati di atas kayu salib and
he was raised after the third day. Kemudian Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. And when he died, he paid the payment of sin once and for all. Dan ketika Yesus mati, Yesus membayar upah dari dosa itu sekali untuk selama-lamanya, untuk semuanya. And it says in Hebrews that all authority is given to him. Dan di surat Ibrani dikatakan bahwa segala otoritas telah diberikan kepadanya. And my friends, my brothers and sisters in the Lord, Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. if Jesus is living on the inside of you, Jikalau Yesus tinggal di dalam diri kita, his authority is living on the inside of you. otoritasnya juga tinggal di dalam diri kita. And he's all powerful. Dan dia itu penuh dengan kuasa. Jesus is all powerful. Yesus sangat berkuasa. And he's living on the inside of us. Dan dia tinggal, dia hidup di dalam kita. And he has promised us the Holy Spirit who's going to speak to us. Dan dia menjanjikan kepada kita Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita. And minister to us. Dan juga melayani melalui kita. So you see, we have authority. Jadi kita lihat bahwa kita punya otoritas. I know what you're thinking. Saya tahu pemikiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari. I can't do what Jesus did. I can't speak to the wind. Ya, kita mungkin berkata, aku nggak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Aku tidak bisa berbicara kepada angin itu. I can't speak to the waves and tell them to stop. Aku tidak bisa berbicara kepada gelombang laut itu supaya berhenti. Yes, you can. Kenyataannya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bisa. Kita bisa. You know, there's another story. I'm going to prove this to you. There's another story where Jesus spoke to the fig. Jadi, ada satu cerita lagi saya akan buktikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana Yesus berbicara kepada pohon ara. Mark 11:20-24. Itu ada di Markus 11 ayat 21 sampai 24. Jesus spoke to the fig tree, Di mana Yesus berbicara kepada pohon ara. and the fig tree dried up and died. Kemudian pohon ara itu menjadi kering dan mati. And the disciples were amazed. Kemudian murid-murid Yesus mereka tercengang. They said, "Teacher, look, yesterday you told that fig tree to die. Now it is dry and dead." Mereka bilang, Yesus, guru, lihat. Kemarin engkau berbicara kepada pohon ara itu. Sekarang pohon ara itu menjadi kering dan mati. And listen to what Jesus answered in verse 22. Dan dengarkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari bagaimana Yesus menjawab di ayat yang ke-22. He said, "Have faith in God." Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. The truth is, Kebenarannya adalah, you can say to this mountain, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, "Go mountain, fall into the sea." beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. And if you have no doubt in your mind and believe Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya that what you say will happen, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, then God will do it for you. maka hal itu akan terjadi baginya. So I tell you, ask for what you want in prayer, Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, and if you believe that you have received those things. percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Then they will be yours. Maka hal itu akan menjadi milikmu. So maybe you're saying, I can't speak to the wind, to the waves, to the mountains,
That's just not me. I don't do that. Jadi mungkin kita berkata, aku nggak bisa dong berbicara kepada angin, kepada gelombang, kepada gunung. Aku nggak bisa melakukannya. I don't have faith for that. Aku nggak punya iman untuk hal itu. Jesus was special. He had power and he had authority. That's why he could do it. Yesus itu istimewa. Makanya Yesus dia punya kuasa sehingga dia bisa melakukan hal-hal itu. But I can't. I'm just a human being. Tapi aku nggak bisa karena aku hanya manusia. But what did Jesus say? Tapi apa yang Yesus katakan? John 14:12 to 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. I can assure you that whoever believes in me will do the same things I have done. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. And verse 13, it says, if you ask for anything in my name, Kemudian ayat 13 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, I will do it for you. aku akan melakukannya. Then the Father's glory will be shown through the Son. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. If you ask me for anything in my name, I will do it. Jadi sekali lagi di ayat 13, firman Tuhan berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Listen, my friends, this is so exciting. Dengarkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini sangat menggairahkan. You don't need to do it. Jesus will do it for you. Karena kita nggak perlu melakukannya, Yesus yang akan melakukannya untuk kita. Your part is to believe Bagian kita hanya percaya saja. and declare Percaya dan mendeklarasikan. God's will, Kehendak Tuhan, not your will, bukan kehendak kita on this earth. di bumi ini. This makes me want to shout Dan ini membuat saya sendiri ingin berteriak. and gets me so excited Karena saya menjadi semangat. because it says to me, there's a secret right there. It says, in Jesus' name. Karena di sini mengatakan kepada saya bahwa ada rahasia di situ, yaitu di dalam nama Yesus. What is the secret? Apa rahasianya? In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. When we ask in Jesus' name, Waktu kita meminta di dalam nama Yesus, it says, verse 14, if you ask me for anything in my name, I will do it. ayat 14, firman Tuhan berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Woohoo! Uhuh. That's God's word, powerful. Itu firman Tuhan, sangat penuh kuasa. Listen, you might not feel like you have enough faith. Dengarkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin kita merasa seperti kita nggak punya cukup iman. You might feel very weak, Mungkin kita merasa kita sangat lemah. and you might feel like, I don't know enough about God's word. Dan mungkin kita berpikir bahwa saya nggak tahu banyak, nggak cukup tahu tentang firman Tuhan. You know what I do? Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? I just ask God. Saya hanya akan I ask the Holy minta kepada Tuhan. I ask the Holy Spirit to teach me how to pray properly. Saya akan meminta kepada Roh Kudus mengajari saya bagaimana berdoa dengan benar. He is my helper. Karena dialah penolongku. He is my teacher. Dialah guruku. So I listen to the Holy Spirit. Jadi saya mendengar kepada Roh Kudus. He teaches me how to pray. Dia yang mengajari saya bagaimana untuk berdoa. And when I pray in the name of Jesus. Dan waktu saya
Saya berdoa di dalam nama Yesus. And I ask in the name of Jesus. Dan saya juga meminta di dalam nama Yesus. Because the promise is, Karena janjinya adalah anything in my name I will do, Jesus said. apapun di dalam namaku, Yesus katakan, aku akan melakukannya. Now, Sekarang, some people say, oh, let me ask for $1 million. sebagian orang mungkin berkata, biarkan aku meminta jutaan dolar. Yeah, but let's listen to God first. Ya, boleh sih. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita dengarkan Tuhan dulu. Remember Ingat, that you are God's children and followers of His word. bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan pengikut firman-Nya. So you need to hear what the Spirit of God is asking you to do. Jadi kita perlu mendengar apa yang disuruh oleh Roh Tuhan untuk kita lakukan. God is not against you having money. Tuhan tidak pernah melawan, menentang kalau kita punya uang. We need to listen to God's instructions of how to pray. Namun kita perlu mendengarkan petunjuk dari Tuhan bagaimana untuk berdoa And what to pray for. dan apa yang perlu didoakan. Remember, you have authority that was given by God. Ingat bahwa kita memiliki otoritas yang diberikan kepada kita oleh Tuhan sendiri. What is this authority for? Apakah kegunaan dari otoritas ini? To bring His kingdom, His command on this earth. Untuk membawa kerajaannya, untuk membawa perintahnya di atas bumi ini. It is not for selfish motives, Bukan untuk satu motif yang egois, but to bring God's kingdom for. tetapi untuk membawa kerajaan Allah itu. Now, can we pray today? Jadi sekarang pertanyaannya, bisakah kita berdoa hari ini? For sure we can. Tentu saja kita bisa. Can you pray against the coronavirus? Bisakah kita berdoa melawan virus corona ini? Yes. Iya. Can a believer stop the coronavirus? Bisakah kita percaya supaya virus corona ini berhenti? Yes. Iya. Because when we ask in Jesus' name, Karena ketika kita meminta di dalam nama Yesus, things change. segala sesuatu itu berubah. Circumstances change. Keadaan itu berubah. Diseases go. Penyakit juga harus pergi. People get healed. Orang-orang disembuhkan. They get delivered, Mereka dilepaskan. set free of all their diseases and illnesses. Dibebaskan dari segala sakit penyakit. Because that's God's word. Karena itu adalah firman Tuhan. That's a part of the gospel. Itu adalah bagian dari Injil. Jesus came to give us life and life abundantly. Yesus datang untuk memberikan kepada kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Abundant life. Hidup yang berkelimpahan. So living in health, Jadi hidup di dalam kesehatan, in a healthy environment, di dalam lingkungan yang sehat, that is the plan that He has for us as believers. itu adalah rencana yang Tuhan miliki untuk kita sebagai orang-orang percaya. So you might say, how is this going to happen? Ya mungkin kita berkata, bagaimana hal itu akan terjadi? Why is there so much coronavirus everywhere? Kenapa begitu banyak virus corona di mana-mana? And why isn't it stopping? Kenapa tidak berhenti? I want to bring to you Psalms 91 today.
Saya mau membagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Mazmur pasal 91 hari ini to encourage you. untuk mendorong Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Psalms 91 says, Mazmur pasal 91 berkata, live under the protection of God Most High orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi and stay in the shadow of God All-Powerful. dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Then you say to the Lord, akan berkata kepada Tuhan, you are my fortress tempat perlindunganku and my place of safety. dan kubu pertahananku, You are my God, Allahku and I trust you. yang ku percayai. Listen, my friends, if you have never made Jesus your Lord today, Dengarkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita belum pernah membuat Yesus menjadi Tuhan kita secara pribadi pada hari ini. today is the day. Hari ini adalah harinya. Do not delay. Jangan menundanya. God is waiting for you to open your heart. Tuhan sedang menunggu kita untuk membuka hati kita. Give your life to Him. Berikan, serahkan hidup kita kepadanya. Devote your life to His word and to His commands. Diserahkan hidup kita kepada firman-Nya, kepada perintahnya. Psalms 91 says those who are under that protection, that's those who believe in God. Jadi, Mazmur pasal 91 itu berbicara tentang orang-orang yang berada dalam lindungan yang maha tinggi. Yang berada dalam perlindungan yang maha tinggi. Look at this promise here, verse 3 of Psalms 91. Coba perhatikan janji yang ada di sini di ayat yang ketiga. Verse 3 and 4 says, the Lord will keep you safe. Di ayat yang ketiga dan keempat itu, di situ dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan membuat kita selamat, aman. So the Lord will keep you safe from traps and deadly diseases. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. That includes the coronavirus Jadi ini termasuk virus corona. and every disease you can think of. Dan segala macam sakit penyakit yang bisa kita bayangkan. That's His promise to us as believers. Dan ini adalah janji Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. He will spread His wings over you Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. and keep you secure. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. His faithfulness is like a shield or a city wall. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. The Lord says in verse 14 to 16, Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-14 sampai 16. if you love me Jikalau engkau mengasihiku and truly know who I am, dan sungguh-sungguh mengenal siapa diriku, I will rescue you aku akan menyelamatkan engkau and keep you safe. dan membuat engkau selamat, aman. When you are in trouble, Waktu engkau di dalam persoalan, call out to me. berserulah kepadaku. I will answer and be there to protect and honor you. Aku akan menjawab, berada di sana untuk melindungi engkau. You will live a long life and see my saving power. Engkau akan hidup dengan umur yang panjang dan melihat kuasa keselamatan. Woohoo! That's amazing. Itu luar biasa. God's promise is to protect us. Janji Tuhan itu adalah untuk melindungi kita. He is a place of safety for us. Dan dia adalah tempat keselamatan bagi kita. Come and hide under His wings. Jadi mari kita datang dan bersembunyi, bernaung
di dalam naungan sayapnya. He is waiting for you Dia sedang menunggu kita because he loves you so much. karena dia sangat mengasihi kita. We have learned so much today. Kita sudah belajar banyak hari ini. We have learned that we, in the name of Jesus, we can declare God's word. Kita sudah belajar bahwa di dalam nama Yesus kita bisa mendeklarasikan firman Tuhan. And we have the authority because he lives on the inside of us. Dan kita juga memiliki otoritas itu karena dia tinggal hidup di dalam kita. Hallelujah. Haleluya. So we don't walk in fear. Jadi kita tidak berjalan dalam We are ketakutan. not afraid Kita tidak takut of any disease atas segala sakit penyakit. because God of heaven and earth Karena Tuhan, pencipta langit dan bumi, is living on the inside of us. tinggal dan hidup di dalam kita. And he's given us the authority Dan dia memberikan pada kita otoritas to declare his word of truth and power on this earth. untuk mendeklarasikan firman-Nya, mendeklarasikan kebenarannya dan kuasa itu atas bumi. That is a powerful God to serve. Itu adalah Tuhan yang penuh kuasa yang kita layani. So today, if you've never made a commitment for Jesus, Jadi hari ini jikalau di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang belum membuat komitmen kepada Yesus, if you've never given your life to him, jikalau kita belum pernah memberikan hidup kita kepadanya, if you've never said, Jesus, I want to live for you for the rest of my life, jikalau kita belum pernah mengatakan, Yesus, aku mau hidup bagimu seumur hidupku, today I want to pray with you. hari ini saya mau berdoa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari. I want to encourage you Saya mau mendorong Bapak, Ibu, saudara-saudari to make a commitment for him untuk membuat komitmen kepadanya. because he's a powerful God Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa. and he loves you so much. Dan dia sangat mengasihi Bapak, Ibu, saudara-saudari. That's why he sent his son on this earth Makanya dia mengutus anaknya ke bumi ini. to die for you and for me, for our sins. Untuk mati bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya untuk dosa-dosa kita. That way we can be close to him Sehingga kita bisa menjadi dekat dengannya. because he loves us so much. Karena dia sangat mengasihi kita. So I want to invite you. I want to pray with you today. Jadi saya mau mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari. Saya mau berdoa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we come before you today. Bapak Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu saat ini. We thank you for what you did for us, Jesus, on the cross. Kami berterima kasih atas apa yang sudah Engkau perbuat bagi kami, Yesus, di atas kayu salib. We give you praise and honor today Kami memberikan kepadamu pujian dan hormat pada hari ini. because we know you are all powerful and almighty. Karena kami tahu Engkaulah yang penuh dengan kuasa dan kekuatan. We humble ourselves before you Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. and we want to ask for forgiveness for all the sins and everything that we've done that's wrong. Dan kami meminta pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran yang kami buat. We want to dedicate our lives to you today. Kami mau mendedikasikan hidup kami kepadamu pada hari ini. I ask you to cleanse my heart Aku meminta Engkau membersihkan hatiku and make me a new creation in you. dan menjadikanku ciptaan yang baru di dalam Engkau. Thank you. Terima kasih. I ask for forgiveness. Aku meminta pengampunan. Come and dwell on the inside of me. Datang dan tinggallah di dalamku. Thank you, Jesus, Terima kasih Yesus for your word. untuk firman-Mu.
and for your salvation today. Dan untuk keselamatan yang daripadamu pada hari In ini. Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin. Wow, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya yakin dan percaya firman Tuhan yang baru kita dengar memberkati hidup kita karena kita diajarkan bahwa doa bukan hanya sekedar berbicara kepada Bapa Surgawi kita, tapi doa juga adalah memberi perintah. Dan kabar baiknya, kepada kita juga telah diberikan kuasa dan otoritas dari Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jika ada permohonan doa, kami akan senang hati bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari berdoa, sepakat, dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menghubungi kami melalui akun Facebook Messenger kami ataupun melalui WA. Untuk hari ini, kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati.